Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur dan bersuka cita oleh anugerah Tuhan semua dalam keadaan yang baik dan sehat, amin. Saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Selamat tahun baru Cina bagi mereka yang merayakan. Gongsi Pak Coy. Siapapun dari manapun suku kita, percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Kasih tahu samping kiri kananmu kalau ada yang dapat dia merayakan, kasih tahu dia gongsi facoy. Kalau yang tak merayakan, katakan berbahagialah, Tuhan Yesus memberkati engkau dan saya. Saudara bersuka cita pada saat ini, amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus ajaib dan dia mengasihi saya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dan saya ajak kita semua pagi hari ini. Berikan pujian, hormat, syukur. Ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Thank you Lord. Bersyukur buat kemurahan Tuhan.
firman Tuhan bersama kita perkatakan Mazmur 84 ayat 11-12. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami berbahagia dan bersuka cita di hadapan-Mu pada saat ini ya Bapa yang baik. Kami berterima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu yang senantiasa kami nikmati dalam sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami ada di minggu yang baru lagi Tuhan, di bulan Januari 2023. Kami sadari itu semua karena kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami bisa menghirup nafas yang baik. Kami sehat, kami kuat, kami bisa bekerja. Dan lebih lagi pada saat ini di tempat ini di rumah-Mu. Kami diperkenankan Tuhan untuk datang berkumpul saat ini. Kami dengan segenap hati mau bersama syukur kami. Kami menyanyikan Tuhan Yesus Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dan berlalu dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami mempercayai Roh Kudus melawat setiap kami. Hati kami terbuka untuk lawatan Tuhan. Kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini mujizat terjadi dalam hadirat Tuhan. Kekuatan baru Tuhan lepaskan. Kalau ada yang sakit kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami semua sudah disembuhkan. Terima kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Waktu kami meninggikan Tuhan dan hadirat-Mu melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini persembahan syukur kami, ini ibadah yang kiranya menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur memulaikan ibadah pada saat ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorakan amin. Berkati orang yang ada di samping kiri kananmu. Katakan engkau berbahagia karena Tuhan. Amin. Haleluya. Nyanyikan begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
samping kiri kananmu. Yesus cintakan. Mari berfellowship saudara. Firman-Nya digenapi. Cari orang yang berbeda. Yesus cinta. Sekarang orang yang berbeda. Yesus cinta kamu. Amin. Berbahagialah yang dikasih dalam bahasa Mandarin. Cu Yesu aiwo. Cu Yesu aiwo. Cu Yesu aidi. Cu Yesu aida. Kita pasti diberkati. Sebab kita semua adalah orang-orang yang takut Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan ada bagi kita. Sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku. Kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
kasih Tuhan. Anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kau yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal Tuhan. Kau terus melanjutkannya dalam hidup kami. Hati kami terbuka di hadapan-Mu Yesus. Kami angkat suara kami memuji-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Tuhan siang hari ini saudara. Dimanapun saat ini kita berada, mari sembah Tuhan. Nyatakan rasa syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa besar kasih-Mu, betapa mulianya cinta-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih. Betapa dalamnya, betapa panjangnya dan lebarnya cinta-Mu. Hati kami
kehidupan kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan
ajaib bagi kami. Syarada barada baralabaya syatakaralabaya syatakanaralabaya syandaralamayas. Syarada baralabaya syatakarada baralabaya syandaralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau pencipta hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sambil mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Engkaulah untuk hari baik yang Tuhan percayakan untuk kami jalani lagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan.
kami masih bernapas, bergerak dan hidup. Kami berdoa biarlah apa yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kami hargai. Kami tahu betul Tuhan ada bersama dengan kami. Jadi kami minta tolong Tuhan bicara buat kami dari firman. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Sehingga biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran kami berani memutuskan untuk latihan hidup taat tiap-tiap hari. Saya bilang dari cara hidup kami yang benar. Ada banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara kami belajar firman Tuhan, berkat Tuhan tinggal di atas kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kongsi Facai untuk saudara yang merayakannya. Hari ini Imlek bertepatan. Saya berdoa kiranya saudara bisa menikmati kebahagiaan hari ini bersama-sama dengan keluarga yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Jadi kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Efesus pasal yang kedua. Saya akan baca untuk kita ayat 13 sampai dengan ayat 14. Lalu saya lompat Bapak Ibu ke ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal 2, 13, 14, 19 sampai dengan 22. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca. Ayat 13, Efesus pasal 2. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah kamu bukanlah, ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, mari kita belajar satu-satu. Start dari ayat 13. Coba saudara perhatikan. Alkitab bilang begini, sekarang, bukan kemarin, bukan juga besok, tapi itu harusnya dimulai dari sekarang. Sudah? Sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulunya jauh ternyata begini, menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Begini Bapak Ibu, ayat 13 menitik beratkan tentang kualitas dari hubungan. Semua kita pasti punya hubungan dengan orang tertentu dalam hidupnya kita. Entah dalam rumahnya kita, entah di tempat kita pelayanan, di tempat kita bekerja, di tempat kita membangun usaha, di dalam komunitas kita, semua orang biasanya memiliki hubungan. Nah, persoalan dari hubungan adalah begini. Hubungan, Alkitab bilang begini, harusnya membuat yang jauh itu menjadi dekat. Tapi persoalan hari ini adalah yang dekat menjadi jauh. Rupa-rupanya Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa supaya pada akhirnya jarak yang terbentang dalam sebuah hubungan itu pada akhirnya digugurkan sehingga yang jauh menjadi dekat. Ada kunci yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab bilang, sekarang di dalam Kristus. Kuncinya adalah kunci supaya hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya berubah dari kata jauh menjadi dekat adalah begini, harus di dalam Kristus. Sebab rupa-rupanya
tanpa di dalam Kristus, yang dekat pun bisa jadi jauh. Coba cermati, semakin hari berganti ke arah sini, saudara perhatikan, hubungan suami dan istri yang di awal adalah dekat, tambah lama tambah jauh. Hubungan rekan kerja yang semulanya dekat, tambah lama tambah jauh. Hubungan orang dalam pelayanan, dalam komunitas, semula dekat, tambah lama tambah jauh. Tetapi Alkitab berkata bahwa seharusnya standar ini yang terjadi pada kita. Dalam hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya, jauh jadi dekat. Konteksnya harus dimulai dengan sebuah keadaan di dalam Kristus. Nah, mari saya jelaskan. Kata di dalam di situ, itu bahasa Yunani menggunakan kata even. Even itu artinya adalah begini. Ketika orang memilih untuk berada dalam sebuah hubungan yang aktif bersama dengan Kristus. Tanpa hubungan yang aktif bersama dengan Kristus, maka yang akan terjadi adalah, saya ulang, hubungan kita bisa semula dekat, tetapi kita bisa punya hubungan yang renggang, sehingga pada akhirnya jauh. Nah, apakah yang dimaksud dengan saudara dan saya perlu berada dalam sebuah hubungan yang aktif bersama dengan Kristus? Sederhana, Kristus adalah firman-Nya. Jadi Alkitab bilang, semakin orang bergaul karib dengan firman Tuhan, caranya renungkan firman Tuhan tiap hari. Di dalam perenungan akan kebenaran, saudara dan saya harus tiba pada titik memahami firman yang kita renungkan. Sebab rupa-rupanya waktu saudara dan saya membangun kebiasaan merenungkan firman Tuhan tiap hari, sampai Roh Kudus menolong kita memahami firman itu, maka sebenarnya secara natural saudara dan saya sedang berada dalam hubungan yang karib bersama dengan Kristus. Bayangkan ini, prinsipnya adalah di balik perenungan akan kebenaran, orang akan digiring kepada memahami kebenaran. Ketika orang memahami kebenaran, prinsipnya adalah begini, orang akan bersetuju dengan kebenaran. Ketika orang bersetuju dengan kebenaran, langkah berikutnya adalah orang akan taat kepada kebenaran. Sebaliknya, ketika orang tidak merenungkan firman Tuhan yang adalah Kristus sendiri, maka orang akan mengalami kesulitan untuk memahami firman Tuhan. Kalau orang tidak paham firman, orang gak akan setuju dengan firman. Kalau orang tidak setuju dengan firman, orang akan selalu gagal untuk mengerjakan firman. Inilah yang membuat, tadi saya sudah bilang kepada saudara dari awal, bahwa hubungan yang awalnya dekat, itu bisa renggang lalu menjauh. Karena orang tidak memahami kebenaran lalu berubah menjadi sebuah tindakan ketaatan kepada kebenaran. Makanya kalau ada hal atau kalau ada persoalan dalam hubungan apapun yang saudara dan saya terlibat di dalamnya, dan kemudian kita menyadari bahwa kok tambah lama saya punya hubungan dengan suami, atau tambah lama saya punya hubungan dengan istri, kok tambah jauh, tambah renggang. Bahasa orang hari ini adalah begini, udah gak ada cinta lagi di antara kita. Atau hubungan bersaudara, dulunya waktu tinggal sama-sama di papa dan mama punya rumah, kita bisa akrab seorang akan yang lain. Tapi rupa-rupanya ketika kita berkeluarga seorang akan yang lain, lalu persoalan-persoalan mulai terjadi, sehingga pada akhirnya hubungan antar saudara menjadi renggang atau menjadi jauh. Kalau tuh saudara dan saya ada pada titik yang ini, berarti hal yang harus kita redefine ulang, definisikan ulang adalah begini. Berarti saya harus kembali kepada proyeksi ini, membangun hubungan yang aktif bersama dengan Tuhan melalui merenungkan firman, memahami firman, menyetujui firman, dan mengerjakan firman. Kalau landasan ini saudara dan saya kerjakan, nanti aja saudara dan saya akan lihat bahwa secara natural kita akan sangat mudah untuk memaafkan orang lain.
mengampuni orang lain, menerima orang lain tanpa syarat, membuka peluang sangat luas supaya pada akhirnya komunikasi itu terjalin kembali. Mengapa? Karena kita telah melatih diri kita one day at a time untuk pada akhirnya terbiasa mengerjakan firman yang kita pahami dalam hidup tiap-tiap hari. Beda ketika saudara dan saya tidak memilih untuk melatih diri tiap-tiap hari taat kepada firman Allah, maka nanti yang akan terjadi adalah begini. Ego di dalam diri kita, egoisme pribadi di dalam diri kita akan menjadi lebih dominan. Kondisi tidak mau kalah dan tidak mau mengalah akan menjadi sangat dominan di dalam kita. Sehingga saudara dan saya akan lebih memilih jauh tidak apa-apa. Yang penting egoisme pribadi dipertahankan. Egoisme pribadi tidak takluk kepada kepada hubungan itu sendiri. Padahal ini yang Alkitab ajar, bahwa rupa-rupanya ketika kebenaran menguasai cara saudara dan saya berpikir, sampai pada akhirnya menuntun kita kepada sebuah perilaku benar. Tahukah saudara bahwa egoisme pribadi yang seringkali berjuang di dalam diri kita untuk menjadi menang, rupa-rupanya secara natural akan memilih untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan yang kita pahami. Itulah yang akan membuat sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan lebih memilih untuk begini, prioritas hubungan. Kalau memang hubungan ini telah menjadi jauh, maka saya harus kembali hidup di dalam Kristus supaya pada akhirnya hubungan yang renggang, hubungan yang jauh, hubungan yang retak, hubungan yang pecah, hubungan yang sudah tidak ada lagi harmonisasi di dalamnya, mengalami pemulihan utuh karena faktor begini, ada firman di dalam kita, ada darah Kristus di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Coba, apakah yang dimaksud dengan kata di dalam atau event? Kata di dalam atau event, pengertian yang kedua adalah begini, keadaan di mana orang berani memberi diri sepenuhnya untuk didrive oleh firman Tuhan. Coba perhatikan, yang pertama, orang memutuskan untuk membangun hubungan karib dengan Kristus yang adalah firman. Tetapi yang kedua, di dalam Kristus artinya orang berani memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Makanya saya bilang, semakin saudara dan saya memberi diri kita sepenuhnya untuk dituntun oleh firman Tuhan, diajar, diarahkan, dinasehati, ditegur oleh firman Tuhan, maka yang akan berubah salah satunya yang paling menyolok dalam hubungan kita adalah begini, hubungan kita akan menjadi dekat seorang akan yang lain daripada hubungan menjauh. Amin. Bapak Ibu masih ingat tentu saja doa Bapa kami kan? Di dalam doa Bapa kami, ini yang Tuhan Yesus ajar. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bikin salah buat kami. Coba saudara perhatikan, standarnya adalah ketika kita memahami bahwa Yesus berkuasa mengampuni kita, berarti kita pun harus berjalan beriringan dengan prinsip begini. Sebagaimana Tuhan mengampuni saya, maka saya pun harus mengampuni orang lain. Pemahaman tentang kebenaran bahwa Tuhan udah ngampuni saya membuat saya yang dulunya berjarak dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya hubungan saya dengan Tuhan menjadi tidak ada jarak lagi. Standar itu seharusnya yang membuat saudara dan saya berani berkata dalam hidupnya kita bahwa seperti Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya akan mengampuni orang lain. Kalau saya tidak mengampuni orang lain, doa itu mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak ampuni orang lain, maka Tuhan tidak ampuni kita. Iya kan? Nah, itu prinsip. Makanya ketika orang berani di dalam Kristus, atau lebih tepatnya, orang berani memberi diri mereka sepenuhnya untuk mengerjakan firman Kristus dalam hidupnya mereka, saudara nanti lihat.
Saudara akan dikasih oleh Tuhan kemampuan. Saudara dan saya akan dikasih oleh Tuhan kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan kepada siapa aja yang ternyata kita temui begini, telah bikin salah buat kita. Masalah dari kegagalan hubungan adalah begini Pak, Ibu. Kita membiarkan kesalahan orang lain mendominasi cara kita berpikir. Sehingga pada akhirnya yang kita lihat tentang orang itu adalah salahnya saja. Dominasi berpikir salah tentang orang lain lah yang membuat itu yang tadi saya bilang. Semula hubungan jarak dekat, tapi kemudian menjadi jauh. Makanya kenapa Paulus kepada jemaat di Efesus dia ajar, kamu harus berani memberikan kamu punya diri sepenuhnya kepada apa yang firman ajar. Supaya pada akhirnya, sekali lagi, kamu gampang bersetuju dengan firman. Kalau kamu sudah gampang bersetuju dengan firman, nanti kamu lihat bahwa hubungan apapun yang kamu jauh di dalamnya, kamu akan dekat lagi. Amin. Coba, sekarang saudara lihat dengan saya di ayat 14, Alkitab bilang. Kenapa oleh darah Kristus, oleh realita tinggal dalam Kristus, hubungan yang jauh menjadi dekat. Nah di ayat yang ke-14 Alkitab bilang, karena dialah damai sejahtera kita. Kristus adalah damai sejahtera, garis bawahi. Kristus bukan memiliki damai sejahtera. Kristus adalah damai sejahtera. Kenapa Paulus ajar kepada jemaat di Efesus, kamu harus tinggal di dalam Kristus. Kamu harus punya hubungan aktif dengan firman Allah. Kamu harus berani kasih diri kamu sepenuhnya untuk begini, belajar mentaati firman Allah. Sebab ternyata firman Allah adalah Kristus yang kita pahami, yang kita kerjakan akan mempertemukan gitu juga dengan damai sejahtera. Hubungan jauh jadi dekat karena kehadiran damai sejahtera di dalam kita. Makanya sangat penting bagi saudara dan saya untuk uji ulang. Kenapa hari ini hubungan saya bermasalah? Berarti jelas kita tahu. Kita udah mulai keluar itu dari lingkup statement di dalam Kristus. Kita sudah ada pada posisi begini nih. Sudah tidak lagi membiarkan perenungan akan firman Allah, memahami firman Allah, bersetuju dengan firman Allah, latih diri untuk taat kepada firman Allah, enggak lagi menjadi bagian inti dalam hidup kita. Lalu kita udah enggak lagi memberi diri kita sepenuhnya untuk taat aja kepada apa yang Tuhan ajar. Kita enggak lagi terkonsep kepada kebenaran ini. Dia adalah damai sejahtera. Berarti ketika damai sejahtera ada di dalam saya, seharusnya saya nggak punya masalah dalam hubungan kan? Coba mari kita lihat. Ya, perhatikan ayat 14, dialah damai sejahtera. Karena ada damai sejahtera, saudara lihat ayat 14, yang terjadi adalah kedua belah pihak itu akan mengalami keadaan disatukan, betul? Ketika ada Kristus yang adalah damai sejahtera, maka yang terjadi adalah tembok pemisah dalam hubungan, perseteruan dalam hubungan, yang kemudian menghasilkan tembok yang tinggi sehingga kita udah nggak lagi harmonis seorang akan yang lain. Ternyata Alkitab bilang itu akan rubuh selama satu, kita tinggal dalam Kristus. Dua, kita memahami konsep ini bahwa Kristus adalah damai sejahtera. Coba sekarang mari kita lihat, apakah damai sejahtera? Damai sejahtera itu bahasa Yunaninya menjelaskan pengertian yang pertama adalah begini, kedamaian. Lawan dari kedamaian adalah perseteruan. Di mana ada damai sejahtera, orang bisa duduk bersama, makan bersama, tertawa bersama, dan saling menerima. Tetapi ketika ada perseteruan, ini yang terjadi. Jangankan duduk dan makan bersama, lihat dari jauh aja kita udah putuskan putar jalan. Gak mau ketemu. Nah kalau sampai kita memilih
untuk begini, tidak mau berdamai berarti coba. Saudara renungkan ulang. Saya tidak sedang mengakui bahwa ada Kristus yang adalah damai sejahtera di dalam saya punya hidup. Kalau Kristus yang adalah damai sejahtera ada dalam saya punya hidup, yang terjadi adalah saya berdamai dengan orang lain. Damai juga artinya adalah begini Pak, Ibu, ketenangan dalam hubungan. Kalau orang berbalik kepada Kristus, berbalik kepada firman, berani buka diri untuk bersetuju dengan apa kata firman Tuhan. Bapak Ibu, kedamaian bukan hanya terjadi, tetapi hubungan apapun yang sudah saya terlibat di dalamnya akan ada ketenangan, gak ricuh, gak heboh, gak too crowded, you know what I mean? Lalu apa? Gak ribut aja isinya. Tetapi Alkitab bilang di mana ada damai sejahtera, perseteruan selesai. Kenapa? Yang ada adalah ketenangan. Lalu apakah damai sejahtera? Damai sejahtera adalah begini. Terbebaskannya orang dari kemarahan dalam hubungan dan dari malapetaka dalam hubungan. Makanya kenapa dari awal Paulus bilang orang harus tinggal dalam Kristus. Ayat 14, orang harus sadar bahwa Kristus yang adalah firman Allah itu damai sejahtera buat kita. Semakin kita membiarkan Kristus perintah kita punya hidup, rupa-rupanya damai sejahtera akan bekerja begitu rupa dalam saudara dan saya punya hidup. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah kita akan dibebaskan dari kemarahan dan juga dari malapetaka. Saudara dan saya tentu paham sekali. Ketika kemarahan kita telah melampaui batas, yang akan terjadi adalah kita putus hubungan dengan orang. Ketika kemarahan kita udah melampaui batas, yang terjadi adalah kita menolak orang dalam hubungan. Ketika kemarahan kita menjadi melampaui batas, yang terjadi adalah kita bangun tembok sehingga tidak tercipta komunikasi seorang akan yang lain. Secara ini yang Paulus bilang, tahapannya kamu harus memastikan kamu tinggal dalam Kristus. Tahapan berikutnya adalah kamu harus sadar bahwa Kristus bukan sekedar Tuhan. Dia juga adalah damai sejahtera. Kalau dia adalah damai sejahtera dan dia mendapat tempat leluasa untuk kuasai kamu punya kehidupan, maka seharusnya hubungan apapun yang kamu terlibat di dalamnya, Alkitab bilang begini, akan membuat kamu menjadi orang-orang yang begini, marah iya sih. Tapi firman akan lebih mendominasi kita punya emosi. Sehingga akhirnya emosi kita akan takluk kepada kebenaran. Lalu kita akan dimungkinkan. Jadi kita akan menerima seluruh possibilities untuk lepaskan pengampunan buat orang dalam hubungan. Amin. Coba-coba, apakah damai sejahtera? Nah ini menarik. Kemampuan untuk hidup berdamai antar individu. Berarti Alkitab bilang, selama kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, berarti Alkitab bilang damai sejahtera ada dalam kita. Berarti Alkitab bilang, saudara dan saya sebenarnya memiliki kemampuan untuk hidup berdamai antar individu. Ada orang-orang yang berkata begini, saya tidak bisa ampuni dia. Itu penipuan dalam cara berpikir. Saya nggak bisa terima dia, itu penipuan dalam cara berpikir. Dia sudah bikin terlalu banyak untuk saya. Dia sudah sakiti saya begitu banyak. Saya nggak bisa ngampuni dia, itu penipuan. Sebab kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada saudara dan saya adalah begini. Selama Kristus ada di dalam kita, maka sebenarnya saudara dan saya memiliki kekuatan untuk bisa hidup berdamai antar individu. Amin. Bukan kita nggak bisa, kita nggak mau. Itu yang saya bilang. Kalau orang nggak terbiasa takluk diri pada firman, memberi diri sepenuhnya untuk dituntun oleh firman Allah, dinasehati oleh firman Allah, maka egoisme pribadi akan menjadi semakin dominan. Kita tahu kita punya kemampuan, atau lebih tepatnya, kita tahu kita memiliki kuasa untuk bisa berdamai antar individu, tetapi kita memilih untuk tidak pakai itu kuasa. Kita lebih memilih untuk bertengkar lebih baik.
tidak bicara lebih baik. Tidak mau kenal lagi lebih baik. Putus hubungan lebih baik. Ada suami istri tinggal satu rumah tapi tidak bicara 10 tahun. Terlibat dalam pelayanan juga. Pertanyaannya adalah sebentar. Ini permainan drama apa? Seharusnya kita kembali kepada proyeksi berpikir seperti yang Alkitab ajar. Bahwa sudah, omong kosong pelayanan. Kalau saudara dan saya tidak berani terbuka sepenuhnya memberi diri kita, dituntun oleh firman Allah dan dinasehati oleh firman Allah. Omong kosong kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara dan saya nggak berani memberi diri untuk begini Bapak Ibu. Membangun hubungan yang aktif dengan Tuhan dengan cara merenungkan firman Allah. Memahami, menyetujui dan mentaatinya. Kendala inilah yang pada akhirnya membuat kita bertahan tidak berbicara. Kita bertahan bermusuhan. Kita bertahan pada proyeksi begini. Mari kita duduk bersama, atur strategi supaya bikin dia lebih menderita dari hari kemarin. Kenapa ini terjadi pada kita? Sederhana, kita tidak memahami bahwa Kristus yang kita akui sebagai Tuhan, yang kita bilang dia ada dalam kita, dia juga adalah damai sejahtera yang telah begini, menjelma menjadi kuasa yang bekerja di dalam kita, sehingga saudara dan saya mampu berdamai antar individu. Kalau Alkitab bilang antar individu, berarti Alkitab lagi bilang you name it, siapa aja. Selama dia adalah individu, manusia, bergerak, bernapas, siapapun dia. Mau itu orang baik kepada saudara, mau itu orang tidak baik kepada saudara. Alkitab bilang ada kuasa di dalam kita untuk bisa mampu hidup berdamai. Coba saudara pertimbangkan ini. Sekali waktu Petrus pernah datang pada Yesus dan berkata, Tuhan kami harus ngampuni orang berapa kali? Lalu dia bilang begini, 7 kali kah? Petrus baik sekali. Kita rata-rata cuma 3 kali stop. Ingat ya, sudah 2 kali kamu bikin salah. Ingat. 1 kali lagi selesai. Petrus masih lebih baik. Jadi berbahagialah bapak-bapak yang nama Petrus. Pasti saudara orang lebih baik. Coba, Petrus punya pendekatan 7 kali. Masih ingat Yesus punya jawaban? Bukan Pet. Bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Itu kalau dari kalimat itu 70 kali 7 kali. Berarti kita bisa menarik konklusi itu sama dengan 70 pangkat 7. Iya toh? 70 kali 7 kali, 70 kali 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali. 8 triliun 235 miliar 430 juta kali. Kenapa Alkitab mencatatnya? Hanya untuk memberitahukan kepada kita bahwa waktu Kristus, waktu kita tinggal dalam Kristus dan dia tinggal dalam kita, ada damai sejahtera di dalam kita. Ada kuasa atau kemampuan untuk mengampuni berdamai antar individu. Kalau toh orang punya pendekatan cuma 3, even Peter himself, pendekatannya cuma 7, kita pendekatannya 70 kali 7 kali. Sebesar itu kuasa yang bekerja dalam kita. Makanya saya bilang, kalau ada orang bermasalah dalam hubungan, itu pasti karena mereka tidak paham ada kuasa sehebat itu bekerja di dalam diri. Sudah? Nah yang menarik adalah begini, damai sejahtera sama dengan rukun. Damai sejahtera sama dengan harmoni.
Damai sejahtera sama dengan kemakmuran. Damai sejahtera sama dengan kebahagiaan. Jadi desain Tuhan tentang hubungan yang seharusnya Anda dan saya terlibat di dalamnya adalah begini. Ini hubungan harus ada harmoni di dalamnya. Ini hubungan harus ada rukun di dalamnya. Ini hubungan waktu kita ada di dalamnya kita harusnya berbahagia. Ini hubungan yang kita ada di dalamnya harusnya menggiring kita kepada kemakmuran. Bapak Ibu, jangan harapkan orang sama dengan kita. Kalau semua sama, tidak ada kata harmoni. Jelas cara berpikir suami kita beda dengan kita. Jangan paksa sama. Kalau sama, itu masalah besar. Harmoni tidak terjadi. Jangan paksa, gini. Perbedaan cara berpikir di dalam rumah adalah sebuah kewajaran. Seringkali masalah dalam hubungan terjadi. Coba alasan hari ini terbesar orang bercerai adalah nggak cocok lagi. Kenapa nggak cocok lagi? Karena kita beda. Dapat di mana kata harmoni artinya sejenis kumpul semua. Kata harmoni hanya terbentuk ketika yang berbeda-beda berkumpul bersama. Masalah kita adalah kita lebih mengangkat isu berbeda dan kita melupakan esensi dari berbeda adalah peluang yang sangat berpotensi untuk menciptakan harmoni di dalamnya. Sehingga pada akhirnya yang kita mau adalah begini, kamu harus jadi seperti yang saya mau. Karena kamu tidak jadi seperti yang saya mau, kita beda. Karena kita beda, kita tidak bisa jalan sama-sama. Sebentar, secara damai sejahtera menitik beratkan harmoni. Berarti damai sejahtera memberitahukan kepada kita akan ada perbedaan seorang akan yang lain dalam hubungan apapun yang kita ada di dalamnya. Kalau memang ada perbedaan, so what? Perbedaan seharusnya bukan masalah inti. Sebab perbedaan persoalan intinya adalah begini, peluang harmoni. Masalah kita terfokus kepada nggak cocok. Kita nggak terfokus kepada ketidakcocokan kini. Bisa kita cari fleksibilitas di dalamnya supaya pada akhirnya harmoni tercipta. Orkestra bayangkan. Kalau yang bermain bass semua. Nggak ada orang yang akan duduk berlama-lama dengarkan orkestra. Bayangkan kalau dalam orkestra yang ada bermain itu cuman kayak drum saja atau yang ting. Ini Imlek sih, tapi bayangkan sudah 1 jam duduk dan dengar ting ting karena semua sama. Lebih pusing. Makanya kalau kita berbeda, justru kita harus lihat dari potensi ini. Potensi harmoni. Bapak bicara ibu nggak paham, ibu bicara bapak nggak paham, sudah duduk temukan benang merah. Kita memang beda, tapi bukan alasan kita nggak bisa duduk bersama, makan bersama, tertawa bersama, dan senggol-senggol kaki bawah meja. Masalah kita di situ Pak Ibu. Kita harapkan semua sama, enggak. Dalam kerajaan Allah, konteks berbeda, itu adalah gaya hidup. Jadi jangan harapkan orang sama seperti saudara. Kalau mereka berbeda, so be it. Bagian kita berikutnya adalah reflect ulang. Firman ajar apa? Saya berani kasih hidup saya untuk taat pada firman ke tidak? Kalau itu adalah permainan dalam kesehariannya kita, Alkitab bilang begini, yang jauh jadi dekat. Amin. Jadi bagaimana? Yang sudah lama tidak jalan gandeng istri punya tangan, pulang gandeng sudah. Yang sudah lama tidak rangkul istri, pulang gandeng. Yang sudah lama tidak pangku-pangku istri, pulang pangku. Kenapa? Bukan karena kita sama. Alasannya, karena kita memang beda. Alasan berikutnya, karena Kristus di dalam kita. Karena damai sejahtera ada dalam kita.
Karena damai sejahtera dalam kita, maka yang terjadi adalah harmoni ada dalam kita. Sejahtera ada dalam kita. Perdamaian ada di antara kita. Apalagi Alkitab bilang kesatuan ada dalam kita. Kerukunan ada di dalam kita. Jangan biarkan setan mengambil keuntungan hanya gara-gara saudara berbeda. Kita yang harus mengambil keuntungan dari perbedaannya kita. Keuntungannya kita adalah kita punya damai sejahtera dalam diri. Jadi kita bisa hidup rukun dengan siapa saja. Amin. Coba-coba. Saudara bisa lihat dengan saya di ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Lihat. Tinggal dalam Kristus. Kristus adalah damai sejahtera. Membuat saudara dan saya punya cara melihat orang lain. Konsepnya jelas. Kamu bukan orang asing buat saya. Bapak Ibu, orang bisa tidur bersama-sama. Tetapi mereka asing seorang akan yang lain. Suami dan istri bisa tidur satu ranjang. Tapi mereka asing seorang akan yang lain. Kenapa itu terjadi? Alkitab bilang kamu tidak tinggal dalam Kristus. Kamu tidak membiarkan Kristus leluasa menjadi damai sejahtera. Kalau kamu tinggal dalam Kristus dan Kristus leluasa menjadi damai sejahtera dalam kamu, begini Bapak Ibu, yang semula asing menjadi tidak asing. Yang bagi kita kamu cuma pendatang bukan bagian dalam saya punya hidup, akan berubah. Kamu adalah bagian dalam saya punya hidup, bukan lagi tentang persoalan pendatang. Apa yang membuat hubungan terkendala? Ini nih ayat 19 bilang, kita menjadikan orang dekat kita sebagai orang asing. Kita menjadikan orang dekat kita sebagai pendatang. Tidak ada yang disebut dengan welcoming to others. Kita tidak mengundang orang lain datang karena dia pendatang kita menjauh. Konsepnya Alkitab bilang itu saja. Kamu harus kembali tinggal dalam Kristus. Kamu harus tetap sadar bahwa Kristus adalah damai sejahtera. Bahkan somehow kita karena sudah paham Kristus adalah damai sejahtera, maka kita seharusnya begini. Enggak usah berdoa untuk hubungan pulih kan? Sebab kita bisa bikin keputusan untuk hubungan menjadi pulih. Persoalan dari banyak orang adalah cuman berdoa. Tetapi tidak ada sebuah tindakan nyata. Kita berdoa hubungan pulih. Sudah berapa lama berdoa? 10 tahun? 20 tahun? Jarak tambah jauh? Coba cermati, mungkin ada pilihan berikutnya. Pilihan berikutnya adalah setelah saudara dan saya berdoa, pilihan berikutnya adalah datangi. Selesaikan persoalannya. Kalau perlu, minta maaf. Kalau perlu, pahami dulu bagaimana orang ini punya cara berpikir, temukan fleksibilitas. Saya tahu mungkin saudara bilang, teori gampang, praktek susah. Sejak kapan dalam Kristus kita tidak berdarah? Di dalam Kristus kita setengah mati Pak Ibu. Di dalam Kristus kita bayar mahal. Di dalam Kristus sometimes kita harus takluk diri kepada kebenaran. Sampai sometimes kita tampak bodoh di depan banyak orang. Karena kita memilih untuk taat kepada firman Allah. Tetapi begini, worth it Pak Ibu. Upaya kita untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan itu worth it banget. Dengan keharmonisan, kerukunan, keberkatan, kemakmuran yang akan Tuhan limpahkan kepada kita. Karena yang terjadi adalah begini, yang dulunya jauh sekarang jadi dekat. Saudara masih ingat Alkitab bilang apa? Di mana ada damai sejahtera, ke tempat itu Tuhan perintahkan berkat datang. Makanya kata damai sejahtera yang tadi saya bilang kepada saudara dan saya, kepada saudara, itu salah satu artinya adalah kemakmuran. Kenapa hidup susah? Cek ulang. Jangan-jangan kita telah menjauh dalam hubungan. Kenapa masalah datang bertubi-tubi? Cek ulang. Jangan-jangan memang kita memilih untuk tidak harmonis lagi. Kenapa sampai malapetaka demi malapetaka, tragedi demi tragedi mulai datang dalam kehidupan kita? Coba cek ulang. Jangan-jangan kita tidur bersama, tetapi kita telah menjadi orang asing seorang akan yang lain.
Nah ini yang Alkitab bilang, mainkan Pak Ibu. Kembali kepada prinsip, hiduplah di dalam Kristus dan sadarilah Kristus adalah damai sejahtera. Dia nggak ada di luar kita, dia ada di dalam kita. Berarti saudara dan saya punya potensi untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan. Minta maaf lebih dulu, bukan ekspresi kelemahan Pak Ibu. Minta maaf lebih dulu adalah ekspresi kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan diri hebat yang sedang bermain dalam saudara dan saya punya hidup. Persoalan kita nggak mau menyelesaikan masalah hubungan, saya ulang. Karena begini, dia yang salah. Kalau Tuhan terfokus kepada konsep dia yang salah, saudara dan saya nggak selamat sampai hari ini. Konsep yang Tuhan mainkan adalah dia memang salah. Tapi Tuhan mengambil inisiatif datang dan berdamai. Hasilnya kita hari ini. Coba pertimbangkan, jangan-jangan kita sudah nggak ada dalam Kristus. Walaupun secara teori kita panggil dia Tuhan. Jangan-jangan kita tidak menyadari bahwa dialah damai sejahtera di dalam kita. Berikutnya, coba saudara lihat ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan, coba garis bawahi, kawan. Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tahukah saudara arti dari kata kudus? Kudus hagios, salah satu pengertiannya adalah becoming a very simple person. Orang kudus itu enggak kompleks. Orang kudus itu simple. Ya udah, supaya hubungan ini beres bagaimana caranya? Minta maaf, sesimpel itu. Nah ini yang Alkitab bilang, kalau Kristus adalah damai sejahtera, yang terjadi adalah kamu akan berubah menjadi kawan. Kebiasaan kamu adalah bermain dengan bahasa yang sama di antara orang kudus. Let's becoming simple in life. Mari menjadi orang-orang yang lebih simpel dalam kehidupan. Prinsipnya kan hari ini adalah, kalau ada yang bisa dibikin rumit, kenapa kita nggak bikin rumit aja? Padahal yang Alkitab ajar adalah, ketika orang masuk di dalam Kristus, harusnya mereka menjadi lebih simpel. Masalah besar, kita bikin simpel. Masalah kecil, selesaikan. Kalau memang, tadi saya bilang, kalau memang harus datang dan minta maaf, make it simple, datangi, minta maaf. Kalau memang harus basuh kaki, datangi basuh kaki, make it simple. Sudah? Bukankah Yesus bilang, siapa mau jadi lebih besar, mereka harus ada dalam posisi melayani kan? Yang tadi saya bilang, kalau kita berinisiatif untuk menawarkan pendamaian dalam hubungan, kitalah orang besarnya. Sudah? Kamu kawan sewarga, lihat, kamu anggota dalam keluarga Allah. Kata keluarga di situ, bahasa Yunani bilang salah satu pengertiannya adalah begini, kamu satu darah dengan Tuhan. Makanya di atas tadi Paulus bilang kan, yang jauh jadi dekat oleh darah Kristus. Keluarga sama dengan kedekatan karena punya hubungan darah. Darah Kristus di dalam kita, kita satu darah. Siapapun yang tinggal dalam Kristus dan menyadari betul bahwa Kristus adalah damai sejahtera, dia satu darah dengan Kristus. Kata keluarga punya arti yang berikutnya adalah begini, dia sah adalah keturunan Kristus. Coba pertanyakan, saudara dan saya keturunan siapa? Waktu kita tidak mau ampuni orang, waktu kita memutuskan untuk ini, sudah stop. Tidak ada yang namanya main-main hubungan lagi dengan kamu, kita selesai. Padahal ini saudara kandung. Padahal ini adalah suami dan istri. Padahal ini adalah orang tua dan anak. Waktu kita memutuskan untuk ini, hubungan selesai. Pertanyakan, saudara keturunan siapa? So ini yang Alkitab bilang, keturunan Kristus, hubungannya dari jauh akan jadi dekat. Keturunan Kristus membuat
tidak ada lagi tembok pembatas dalam sebuah hubungan. Keturunan Kristus akan membuat saudara dan saya lebih memilih untuk berdamai antar individu. Kita bisa menjadi orang merdeka dengan statement begini, engkau bapak saya dan saya adalah anakmu. Tapi kita seharusnya menjadi malu ketika kita berkata kepada Tuhan, engkau bapak saya dan saya adalah anakmu, tetapi kita memilih untuk begini, rusak hubungan. Harusnya kita malu Pak Ibu. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan ulang. Sebentar, keturunan siapa? Bapaknya siapa? Kalau bapaknya adalah Kristus, maka kita seharusnya dikenal sebagai orang-orang yang sangat mahir membangun hubungan dengan siapa aja. Amin. Ayat 20 menuju ayat terakhir. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu, batu penjuru itu artinya adalah begini, batu fondasi yang ditempatkan di bagian pojok. Artinya begini, Kristus adalah fondasi dari hubungan. Makanya Paulus mengawalinya, kamu harus tinggal dalam Kristus. Kamu harus sadar dia adalah damai sejahtera. Dia adalah fondasi bagi sebuah hubungan. Baru di ayat 21 Alkitab bilang begini kan, di dalam dia, sekali lagi, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Diulang lagi, di dalam Tuhan. Berarti Alkitab bilang, di dalam Tuhan hubungan bertumbuh. Di dalam Tuhan hubungan tersusun rapi, bagus. Di dalam Tuhan Alkitab bilang, lalu di ayat 22 Alkitab bilang, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Berarti Alkitab bilang, selama kita tinggal dalam Kristus, hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya Alkitab bilang bertumbuh. Tambah lama akan menjadi semakin dekat. Hubungan kita tersusun rapi. Berikutnya 22 bilang apa? Saudara dan saya akan semakin dibangun pada sebuah hubungan. Rahasianya cuma sederhana. Kembalilah tinggal dalam Kristus. Sadarilah dia damai sejahtera. Supaya hubungan kita itu mengalami pertumbuhan. Dan hubungan yang kita ada di dalamnya itu terbangun. Kalau tidak ada Kristus di dalam hubungannya kita, apapun yang kita bangun runtuh. Masih ingat Mazmur pasal 127? Alkitab bilang, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia penjaga menjaga atau berkawal di dalam kota. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau Tuhan tidak hadir dalam kita punya hubungan, hubungan itu gak mungkin bertumbuh. Hubungan itu gak mungkin menjadi sehat. Hubungan itu gak mungkin tersusun menjadi rapi. Tidak mungkin terbangun hubungan yang manis atau tidak mungkin terbangun sebuah harmoni di dalam kita. Kalau kita tidak menyadari bahwa ada damai sejahtera di dalam kita, maka tidak mungkin akan ada sebuah hubungan yang bertumbuh dan terbangun di dalam kita. Hubungan itu akan runtuh, akan gagal tumbuh. Makanya dari awal Paulus bilang, kalau orang tidak tinggal dalam Kristus, yang dekat jadi jauh. Amin. Sekarang coba, saya sudah selesai. Sekarang coba pertimbangkan ini. Saya bermasalah dengan siapa? Saya sudah tidak bicara dengan siapa 1000 tahun terakhir. Saya tidak mau lihat siapa punya muka. Saya putar jalan terhadap siapa. Saya lagi tolak siapa dalam hubungan. Saya lagi berseteru dengan siapa dalam hubungan. Pertimbangkan ini baik. Berarti saya tidak sedang tinggal dalam Kristus. Berarti saya tidak sedang menyadari bahwa ada damai sejahtera di dalam saya. Putuskanlah kembali tinggal dalam Kristus. Akui bahwa ada damai sejahtera di dalam kita. Jadilah inisiator untuk memperbaiki hubungan dan mendamaikan perseteruan dalam hubungan. Supaya pada akhirnya saudara bisa menikmati sejahtera, bahagia, kemakmuran, harmoni, kerukunan dalam hubungan. Kalau papa mama rukun,
berkat Tuhan turun kepada saudara punya keturunan. Kalau suami dan istri rukun, seorang akan yang lain, Alkitab menjanjikan keturunan saudara akan diberkati oleh Tuhan sampai keturunan ke-7, bahkan keturunan ke-8. Kalau mau melihat keturunan kita mengecap hasil baik, putuskan untuk begini, tinggal dalam Kristus, sadari Dia adalah damai sejahtera, selesaikan persoalan dalam hubungan yang dulu jauh, sekarang harus jadi dekat, supaya kita mengecap semua kebaikan dari pihak Tuhan buat hidupnya kita. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi ini lagu, silakan Hes. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi, ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Berapa banyak saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan dan bilang, saya mau latih diri saya tiap hari untuk renungkan firman, pahami firman, setujui firman, taat pada firman. Ekspresi dari kita tinggal dalam Kristus. Kalau saudara orangnya, saudara boleh angkat tangan. Berapa banyak dari antara Bapak Ibu Saudara yang mau angkat tangan dan berkata kepada Tuhan, now, sekarang saya acknowledge, saya mengakui, saya declare, saya menyatakan bahwa Kristus adalah damai sejahtera dan damai sejahtera itu tinggal di dalam saya. Kalau saudara orangnya, saudara juga boleh angkat tangan. Kami mau dikenal sebagai orang Kristen, orang percaya yang betul-betul tinggal dalam Kristus, yang betul-betul melatih diri tinggal dalam firman Allah, merenungkan firman Tuhan sampai Roh paham kami Roh menolong kami memahaminya. Lalu Roh menolong kami untuk bersetuju dengan firman Allah sampai kami berani memutuskan untuk ambil langkah ketaatan dalam tiap-tiap hari. Kami berdoa juga hari ini, biarlah kesadaran bahwa Kristus tinggal di dalam saya, kesadaran bahwa ada damai sejahtera tinggal di dalam saya, itu menjadi sangat dominan dalam cara kami berpikir. Supaya pada akhirnya semua bentuk hubungan yang dulu dekat kemudian sekarang jauh di dalam kami akan mengalami transformasi
akan mengalami perubahan bentuk. Dulu jauh, sekarang dekat. Kami berdoa hari ini sementara kami angkat tangan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami untuk menjadi inisiator pendamaian dalam hubungan. Supaya pada akhirnya tercipta kembali harmoni dalam hubungan apapun yang kami terlibat di dalamnya. Suami dan istri tidak menjadi orang asing seorang akan yang lain. Orang tua dan anak tidak lagi menjadi orang asing seorang akan yang lain. Teman satu pelayanan tidak lagi menjadi orang asing seorang akan yang lain. Teman dalam komunitas tidak lagi menjadi orang asing seorang akan yang lain. Teman di tempat kerja, teman di dalam pengembangan usaha tidak lagi menjadi orang asing seorang akan yang lain. Kita akan menjadi keluarga. Kita akan menjadi sama-sama keturunan dengan darah Kristus yang meniru cara Yesus hidup. Hidup dalam pendamaian, menawarkan hubungan, saling memaafkan, saling mengampuni seorang akan yang lain. Supaya pada akhirnya ada kerukunan dalam hubungan kita, ada harmoni dalam hubungannya kita, ada damai sejahtera dalam hubungannya kita, ada ketenangan, ada ketentraman, ada kemakmuran, ada kebahagiaan dalam hubungan apapun yang kita tinggal di dalamnya. Saudara boleh turun tangan. Berapa banyak suami istri yang hari ini datang bersama-sama, duduk bersebelahan, yang mau meneguhkan sekali lagi di hadapan Tuhan, saya dan istri saya adalah keluarga di dalam Allah. Saya dan istri saya adalah harmoni dalam Kristus. Saya dan istri saya akan menikmati hubungan yang tenang, damai, dan sejahtera. Saya dan istri saya akan melihat bahwa kebahagiaan menjadi cerita kami dalam keluarga. Saya dan istri saya akan melihat berkat Tuhan diperintahkan untuk datang dalam kami punya keluarga. Sehingga keluarga saya akan disebut sebagai keluarga yang makmur. Karena saya membiarkan damai sejahtera memerintah dalam rumah. Kalau saudara berpikir untuk itu, saudara boleh gandeng, saudara punya istri punya tangan. Suami bisa gandeng istri punya tangan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. And let's speak blessings for your family. Semua suami dan istri yang angkat tangan. Atau kalau hari ini cuma istri saja yang datang, boleh juga angkat tangan. Kalau hari ini cuma suami aja yang datang, boleh juga angkat tangan. I speak blessing to your family. Kiranya mulai dari hari ini Tuhan mengikat saudara dengan ikatan damai sejahtera. Kiranya mulai dari hari ini harmoni dibangun oleh Tuhan di dalam keluarga saudara. Kiranya mulai dari hari ini saudara akan mengalami pemulihan cinta seorang akan yang lain. Let your love increase and overflow. Kiranya kasih di dalam saudara mengalami pertumbuhan, pelipat gandaan, lalu mengalami kelimpahan cinta seorang akan yang lain. Supaya biarlah hubungan yang telah menjauh menjadi dekat kembali. Kiranya saudara tenang di dalam rumah tangga, sejahtera dalam rumah tangga, menjadi bahagia di dalam rumah tangga, dan melihat kemakmuran eye on eye Tuhan kerjakan di dalam rumah tangga saudara. Kiranya keturunan saudara disebut berbahagia seumur hidup mereka, karena ada berkat Tuhan atas hidup saudara yang terwaris kepada mereka. Keturunan saudara sampai kepada keturunan ke-7 bahkan keturunan ke-8 akan menerima berkat dari Tuhan. Mulai dari hari ini atas kehidupan saudara mengalir berkat Tuhan kepada seluruh keturunan saudara. Sehingga saudara akan disebut orang paling berbahagia. Karena Tuhan memberikan jaminan keturunan saudara akan makmur, terhormat, diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib selama mereka tinggal di bumi.
Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah hubungan saudara suami dan istri. Diberkatilah hubungan orang tua dan anak. Diberkatilah hubungan apapun antar saudara. Diberkatilah hubungan apapun yang saudara terlibat di dalamnya. Kiranya saudara menjadi puas dalam kehidupan. Dipuaskan oleh kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Karena hubungan di dalam kehidupan saudara semuanya beres. Semuanya rukun, semuanya aman, semuanya damai. Tuhan materaikan firman-Mu dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Biarlah kami terkenal menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk. Saya percaya kita diberkati Tuhan siang hari ini, amin. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan baca sebuah kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Saudara, sebuah kisah yang menarik untuk mengajarkan kita tentang persembahan, pemberian saudara. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, kira-kira 1 sen dolar, saudara. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, waktu kita membawa korban persembahan kita, mari dari pembacaan firman di siang hari ini yang saya baca barusan saudara, mari kita pelajari bersama bahwa jumlah bukan menjadi soal buat Tuhan. Pandangan Tuhan tertuju kepada seorang janda yang hanya memberikan 2 keping tembaga, saudara. Sebesar kira-kira 1 sen dolar nilainya. Tapi kemudian sangat menarik bahwa apa sih yang dimiliki janda ini sehingga Tuhan tertarik, saudara. Dari terjemahan The Passion Translation berkata bahwa begini, bahwa janda itu berkorban dari kekurangannya. Dan kemudian memberikan kepada Tuhan semua yang dia miliki untuk hidup, saudara. Jadi ada sebuah sikap hati yang berharap hanya kepada Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, bergantung berharap kepada Tuhan, saudara. Untuk itu siang hari ini waktu kita bawa korban persembahan kita, jangan main-main Bapak Ibu, asal-asalan. Seperti mungkin kebanyakan orang kaya dalam kisah ini memberi dari kelimpahan, surplus, saudara. Tidak pandang itu, saudara, karena itu kelebihan dari dia. Tapi mari kita ambil sikap yang sama dengan janda miskin ini. Punya hati yang bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berkorban, dan memberi semua yang dia miliki karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia bergantung kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Makasih Bapa di surga. Kami bersyukur bangga punya Tuhan seperti Engkau. Bapa yang sangat baik, yang begitu peduli memperhatikan setiap kami, yang terus ada menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya dengan iman, Kau terus Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Untuk itu kami percaya, kami tahu kehidupan kami baik-baik dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan yang terbaik sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Untuk itu siang hari ini, waktu kami bawa korban persembahan kami mau persiapkan hati kami untuk Kau mendapati hati yang percaya kepadamu Tuhan. Bergantung hanya kepadamu, mengandalkan Kau dalam keseharian kami. Dan itu nyata lewat cara kami, sikap kami memberikan korban persembahan kami siang hari ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyerahan anak dilakukan setiap bulan di minggu yang kedua. Untuk pendaftaran dapat menghubungi PDP Hesti atau PDP Devi di nomor WhatsApp berikut ini.
Diinformasikan kepada seluruh pengerja dan jemaat bahwa akan diadakan doa puasa bersama yang dimulai dari tanggal 23 sampai 28 Januari 2023. Dan doa bersama dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, bertempat di House of Love lantai 1. Diinformasikan bagi orang tua yang memiliki anak-anak berusia sekolah minggu bahwa Bethany Kids Church sudah dimulai kembali setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah raya 1, 2, dan 3 bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah khusus remaja Bethany Teens diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah perdana Impact Generation di tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1. keselamatanku. Takkan ku takut dan terus percaya Kaulah Tuhan. Ku memuji, ku menyembah, ku serukan Kaulah imanku, kemenanganku. Kaulah Tuhan, Kau yang hebat, gagah perkasa, luar biasa. Kaulah Alfa dan Omega, Kau besertaku selamanya. Ku nyanyikan Hosana, Hosana. Puji Tuhan, semua diberkati, amin. Kita semua mengakui bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kita sudah ada di penghujung bulan Januari. Ini masuk minggu keempat. Sebentar lagi kita akan pindah bulan kedua, bulan ketiga. Dan perjalanan sepanjang tahun yang baru ini 2023 kita melihat bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita semua. Amin. Hari ini Tuhan tambahkan lagi bahwa Tuhan Yesus itu damai sejahtera kita. Jadi pegang kuat kebenaran firman bahwa yang lain mungkin kita lihat itu menakutkan, yang lain itu menekan kita dalam hidup. Masalah-masalah, pergumulan-pergumulan. Tapi mari lihat bahwa kebenaran dalam Tuhan Yesus terbukti lebih daripada segalanya sampai di kekekalan. Amin. Saya share sedikit kebenaran yang tadi di ibadah raya 1 Ibu Ona bagi dari Roma pasal 4 tentang Abraham. Jadi ada kata di situ bahwa Tuhan itu memperhitungkan iman Abraham, kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Tuhan lihat masing-masing kita, sikap kita, kata-kata kita, tindakan keputusan kita, dan itu Tuhan perhitungan, artinya Tuhan menghargai. Tuhan kasih tanda apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi mari masalah yang kita hadapi, perasaan kita itu tidak ada dasar kebenarannya. Semua bisa berubah. Tapi kebenaran dalam Tuhan Yesus itu ada dasar yang kuat. Pegang dasar dalam firman Tuhan. Amin. Hari ini ibadah raya 2 ini semua sudah diberkati. Mari kita lihat sama-sama
bahwa jangan menghakimi orang lain tapi diri sendiri. Bahwa saya tidak mau ditipu oleh setan yang membuat saya tidak bisa mengampuni, merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan mau ditipu. Sebab Tuhan membenarkan saya, Dia damai sejahtera saya dan darahnya mengalir buat saya menjadi jaminan untuk saya menjadi orang kawan sewarga, orang-orang kudus, kepunyaan Tuhan yang akan menurunkan berkat sampai kepada anak cucu. Amin. Semua mau jadi orang-orang yang diberkati. Amin. Berdiri kokoh dalam firman. Jangan digoyahkan oleh yang lain. Mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bapak terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau membukakan mata kami. Kau terangi batin kami untuk melihat siapa kami di dalam Engkau. Kami juga dulu orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak layak untuk mendekat. Tapi oleh pengorbanan Yesus Kristus, kami menjadi orang-orang yang dekat. Kami sudah dipersatukan dengan Bapa di surga. Kami sudah menerima kehidupan sehingga kami menjadi orang-orang kudus, kawan sewarga, orang-orang kepunyaan Allah. Hari ini kami berdiri dalam hadirat-Mu Bapa, ampuni kami dan kami juga mau mengampuni orang lain sehingga kami menjadi orang yang hidup dalam damai sejahteranya Allah. Kami hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami hidup dalam semua berkat-berkat yang Bapa rancangkan buat setiap kami. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semua yang Tuhan rencanakan digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami mau lepaskan berkat bahwa anak cucu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang pembawa berkat. Mulai dari lingkungan kami, keluarga, tetangga, tempat pekerjaan, tugas-tugas pelayanan, usaha kami. Orang-orang semua juga akan menerima damai sejahtera yang mengalir lewat kehidupan kami. Meteraikan berkat-Mu Tuhan. Kami akan lihat kota kami diberkati Tuhan. Sulawesi Utara dilindungi, dijagai Tuhan. Kau pegang kendali bangsa Indonesia. Dari pusat kami memberkati Bapak Presiden, Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, hikmat, perlindungan dan penyertaan Tuhan buat Presiden dan Wakil dan keluarga mereka, jajaran menteri, semua aparat keamanan, TNI, ABRI, kepolisian. Tuhan memberkati sehingga bangsa kami Indonesia tetap kuat. Bangsa yang di dalamnya ada Tuhan kebenaran yang meninggikan Tuhan. Meteraikan berkat-Mu dan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mari umat Tuhan, angkat wajah-Mu. Buka titarakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Keluar masuk
ditunggui dan dijagai. Kita diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat pujian. Yesus.